Teripang bagi Indonesia dan Australia merupakan hewan laut yang mengandung beragam fakta sejarah ratusan tahun mengenai hubungan industri dan kebudayaan antara kedua negara tersebut. Campbell McKnight, peneliti dari Australia, dalam bukunya berjudul The Voyage to Marege mengatakan bahwa industri teripang dimulai pada abad ke-17 sampai awal abad ke-20. Buku tersebut pertama kali diterbitkan tahun 1976 dan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerbit Ininawa di Makassar tahun 2017. Sekitar 1.000 pelaut dari Makassar berlayar ke Australia Utara setiap tahunnya mencari teripang menggunakan perahu layar jenis padewakang. Masyarakat aborigin di sana sampai sekarang meneruskan pengetahuan sejarah ini melalui berbagai metode storytelling terutama pada karya-karya seni visual seperti yang dapat ditemui di Museum Buku Largai Mulka atau Yirrkala Art Center di Yirrkala, Australia Utara. Sepanjang abad ke-19 dan mungkin juga 100 tahun sebelumnya, seperti yang dikatakan McKnight dalam bukunya, teripang dari Australia Utara merupakan komoditas yang paling banyak diekspor dari Makassar. Produksi teripang per tahun rata-rata 300 ton dengan pasar internasional utama saat itu adalah Tiongkok, karena mereka gunakan untuk bahan masakan dan obat-obatan. Kapal-kapal dari Tiongkok juga datang langsung ke Pelabuhan Makassar untuk membeli teripang. Pada masa itu, Pelabuhan Makassar merupakan pusat bertemunya kapal-kapal dagang terutama dari wilayah timur Nusantara. Itulah sepintas gambaran industri teripang di masa lampau. Nah, kira-kira seperti apa ya industri teripang saat ini? Ini adalah CV Anugrah Lestari di Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan yang telah ada sejak 2017. Letaknya kurang lebih 15 km dari kota Makassar, ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Di pabrik ini berlangsung aktivitas industri hasil laut dengan komoditas dagang berupa ikan dan teripang. Ikan merupakan komoditas hasil laut yang sudah lazim diperjualbelikan dan dikonsumsi di Indonesia, khususnya bagi warga Makassar dan sekitarnya, yang secara umum dikenal dengan tradisi seafoodnya di Indonesia. Sementara itu, teripang adalah komoditas yang tidak populer di kalangan masyarakat Indonesia, meskipun industrinya saat ini masih ada dari Sumatera sampai Papua, seperti yang dikatakan oleh dua pengusaha teripang yang saya temui di Galesong, Sulawesi Selatan, salah satunya Adnan Huludin, pemilik CV Anugrah Lestari. Saya mengobrol dengan Adnan dan salah seorang pegawainya, Denny, mengenai industri teripang saat ini di Makassar. Menurut Adnan, saat ini di Makassar hanya ada 3 pengusaha teripang yang memiliki izin resmi dari pemerintah. Tidak umumnya industri teripang ini disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, konsumsi teripang yang masih belum umum karena masyarakat belum tahu cara mengolahnya dan berbagai manfaat teripang bagi lingkungan, kesehatan, dan secara ekonomi. Menurut Adnan, teripang dapat mendaur ulang sampah-sampah yang ada di lautan termasuk plastik. Teripang dapat juga menjadi indikator kebersihan sekitar area hutan bakau, karena jika banyak teripang, artinya sekitarnya bersih. Bagi kesehatan, teripang memiliki banyak nutrisi yang bermanfaat untuk tubuh, dan meskipun teksturnya setelah dimasak seperti kikil, tapi tidak berisiko kolesterol. Selain itu, secara ekonomi meskipun harganya mahal, tapi sebenarnya lebih murah dari daging karena volumenya akan membesar setelah diolah. Faktor lain yang menjadi penghambat menurut Adnan adalah teknologi pengolahan yang belum canggih dan birokrasi pemerintah yang berbelit-belit dalam mendapatkan izin serta praktik perpajakan yang berlapis-lapis. Meskipun demikian, Adnan tetap punya mimpi untuk membuat teripang ini semakin laku di pasaran dan dia yakin masyarakat akan tetap beli meskipun dengan harga yang mahal. Bahkan saya berpikir itu untuk bisa dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Kita bisa masukkan ke supermarket. Saat ini, CV Anugrah Lestari memasarkan teripangnya paling banyak melalui ekspor, dengan pasar utamanya adalah Korea dan Hong Kong. Ini sekarang teripangnya memang sedikit begini atau masih banyak sebenarnya? Sebenarnya kan masih banyak, tapi kan ini sisanya. Karena habis mengirim kemarin. Jadi ini yang tidak diambil sama belayar kan, sisa. Dikirimnya itu dikirim kemana saja?
biasanya? Korea, Hong Kong, paling jauh Amerika, Amerika Serikat. paling jauh. Biasanya orang beli berapa kilo? Kalau yang ini yang paling mahal ini 500 ke atas, 500 kilo. ke atas. Berarti setengah ton, Setengah ton gitu lah, ya. anggaplah setengah ton. Nah, satu tahun itu berapa kali pengiriman ke Korea, ke Hong Kong sebagai pasar utama? Kalau sekarang ini bisa berapa kali ya? Agak kurang kalau tahun kemarin karena corona kemarin kan agak susah juga. Mungkin bisa 5 kali. Kalau normal. Kalau selama Kalau normal lebih, bisa lebih. Oh, kemarin itu karena pandemi 5 kali. Paling 5 kali. Denny mengatakan pabrik biasanya mengolah 10 jenis teripang. Harga jualnya berkisar antara 100.000 per kilo sampai yang paling mahal 3 juta per kilo. Hasil keuntungan dari penjualan teripang sebenarnya cukup besar. Seorang pengusaha teripang lain di Galesong mengatakan, setiap penjualan yang berkisar antara 300 kg sampai 1 ton setiap bulan, margin keuntungannya rata-rata 10%. Lumayan juga ya. Meskipun industri teripang saat ini belum banyak diketahui oleh masyarakat luas, namun berdasarkan fakta sejarah seperti yang telah disebutkan di awal, industri teripang pernah berjaya di masa penjajahan bangsa Belanda di Indonesia. Yang tidak berubah adalah kenyataan bahwa industri ini dijalankan oleh orang-orang biasa yang jarang dicatat oleh sejarah. Mereka bukan pemerintah kolonial, pemerintah daerah, ataupun pengusaha besar. Dan di masa lampau, mereka adalah para pebisnis dan pelaut dari berbagai daerah di sekitar Sulawesi Selatan, khususnya kota Makassar, yang berlayar sampai ke Australia Utara yang mereka sebut dengan Marege. Sesampainya di Marege, para pelaut ini kemudian membangun kampung-kampung pemukiman, karena butuh waktu berbulan-bulan untuk memancing dan memproses teripang, sekaligus juga menunggu angin musim yang tepat untuk membawa perahu layar mereka kembali ke Makassar. Selama masa bermukim inilah, berbagai interaksi terjadi antara orang-orang dari Makassar dengan orang-orang aborigin di Australia Utara yang sampai saat ini mempengaruhi kebudayaan masyarakat aborigin di sana. Salah satunya dalam aspek bahasa. Karya-karya publikasi dari para peneliti dan akademisi seperti Nicholas Evans, Alan Walker, dan Regina Gunter dari Australia, dan Nurdin Yatim dari Universitas Hasanuddin Makassar dapat dijadikan rujukan untuk mempelajari pengaruh aspek bahasa ini. Selain aspek bahasa, aspek kekerabatan sebagai hasil kawin campur dan aspek persebaran agama Islam juga menarik untuk ditelusuri. Aspek kekerabatan misalnya, dapat dibaca melalui cerita Laklak Burarwanga, tokoh kebudayaan Yolngu di bawah Kayirkala dalam buku berjudul Welcome to My Country yang ditulis bersama 7 perempuan lain dari anggota keluarganya dan 3 peneliti perempuan. Aspek agama Islam dapat dibaca dari tulisan Regina Gunter dalam buku berjudul Makassan History and Heritage, Journeys, Encounters, and Influences yang diedit oleh Marshall Clark dan Sally K. May diterbitkan tahun 2013. Selain itu, saat ini, beberapa ilmuwan dari Indonesia seperti Dedi S. Aduri dan timnya dari Badan Riset dan Inovasi Nasional telah melakukan penelitian dan pengembangan budidaya teripang bersama komunitas di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat tahun 2014 dan 2018-2019, dan saat ini sedang memulai program serupa di Rote, Nusa Tenggara Timur. Dengan kata kunci seperti Makassan Tripangers atau Makassar dan Australia Utara di internet, akan membawa kita pada khasanah pengetahuan sejarah mengenai hubungan berabad-abad antara bangsa Indonesia dengan Australia yang jarang atau bahkan tidak pernah kita dengar dari bangku sekolah formal. Pelayaran teripang yang berlangsung setiap tahun di masa lampau harus terhenti saat pemerintah Australia Selatan memberlakukan aturan pajak pada tahun 1907. Sejak saat itu, industri teripang di Makassar pun menjadi lesu dan tidak berkembang, bahkan sampai memutus pengetahuan sejarah dan relasi kekerabatan antara pelaku industri di masa lampau dengan di masa sekarang. Kedua pengusaha teripang yang pabriknya saya kunjungi di Galesong mengaku tidak punya hubungan kekerabatan dengan para pencari teripang di masa lalu. Meskipun demikian, industri teripang saat ini yang tidak hanya ada di Makassar, tapi juga di beberapa daerah lain di Indonesia seperti di Lombok, Rote, dan Kenjeran di Surabaya, Jawa Timur, dapat menjadi pintu masuk
untuk mempelajari sejarah antara Indonesia dan Australia yang dapat mengungkap berbagai cerita menarik dan penting bahwa ternyata Indonesia dan Australia tidak hanya dekat secara geografis, tapi juga dekat secara historis dan kultural. Semoga kedepannya akan lebih banyak lagi penelitian dan kolaborasi yang dilakukan oleh pihak Indonesia dari berbagai bidang seperti antropolog, arkeolog, sejarawan, seniman, sampai pemerintah terhadap warisan kekayaan maritim Indonesia ini. Agar ungkapan nenek moyangku seorang pelaut bukan hanya lagu lama tanpa konteks sejarah yang jelas, tapi menjadi narasi yang selalu relevan untuk diceritakan kembali ke dalam berbagai karya seni budaya. Dan kalau sampai bisa mendorong kebijakan di level nasional, misalnya melahirkan berbagai program kebudayaan seperti jalur teripang selain jalur rempah yang sudah ada, program pertukaran pelajar, beasiswa, residensi seniman, atau bahkan sampai diajarkan di kurikulum pendidikan formal, wah, tentunya akan melahirkan generasi masa depan yang tidak hanya kembali terhubung dengan cerita nenek moyangnya di masa lalu, tapi juga memiliki kesadaran historis dan kultural akan identitas mereka sebagai orang Indonesia. Mari bayangkan jika ini terjadi, pelajaran sekolah bukan tentang peperangan, pahlawan, penaklukan, pendudukan, dan narasi-narasi kelompok elit atau kolonial saja, namun juga ada narasi-narasi pembanding, yaitu cerita orang-orang biasa yang telah membawa pengaruh ekonomi, sosial, dan budaya yang sampai ke mancanegara. Selain itu, agar sejarah dan narasi kebangsaan Indonesia tidak hanya selalu diceritakan oleh orang asing atau dari pihak Australia, tapi juga oleh orang Indonesia sendiri.